Saya coba buka buku itu, saya padukan dengan buku aslinya. Ternyata ada yang kurang. Makanya saya ketikkan khusus ya untuk tambahan. Dia masuk di Ya itu seharusnya pembahasan setelah bahasan kemarin, orientasi tauhid, langsung masuk ke bahasan Allahumma ghafran. Kalau judul di sini pembahasannya tentang ulama su. di bab 2 dia. Ya, sebelum Potensi. potensi, benar. Sebelum masuk ke potensi. Baik, kita langsung masuk pada bahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala wa sallallahu wasallam ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri dari al-adim. Naslakal hadis kitabullah. Khairul hadiyatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Seperti biasa kita awali dengan doa awal majlis dan doa tambah ilmu. Di rangkuman kita sudah ada itu. Setelah dzikir jamaah itu sudah kita masukkan doa awal majlis dengan doa tambah ilmu atau doa ziyadatul ilm. Ya, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au atlima au udlama au ajhala au yujhala alayya rabbi zidni ilman ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفئال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa man walah. Baik, ikhwati hafizakumullah. Pripun kabarnya, sehat semuanya? Alhamdulillah. Sama Mas Sinten? Tauhadi. Di Lampung mana? Oh sama, Suci. Dalam? Suci. Mas Suci. Ini Suci tinggal di Lampung. Oh, insyaallah. Lupa sama namanya. Amin. Mas Amin, insyaallah. Mas Nabil, sampingnya belum pernah ketemu kita. Oh pernah, yang pertama ya puasa ya? Puasa. Saya yang lupa. Mas Aan. Ini udah tadi. Ini udah Mas Musliki. Sedikit. Ini putraku yang kedua. Putra jenengan. Itu yang pertama. Pertama. Allah yabarik fikum, insyaallah. Namanya siapa nak? Kenzi. Pak Kenzi. Mas Nabil. Dimas dulu. Mas Dimas. Di Lampung mana? Lampung Tengah. Di mana itu? Beda tol aja tuh. Ini pintu tol sini, satu pintu tol sana dah. Oh gitu. Iya. Yang saya tahu cuma segini saja lah. Paling lebar waktu nangis. Ini putra pertama jenengan. Ya. Namanya siapa?
Siapa? Ulung. Ulung. Ulung Abdullah. Ya Rob, insyaallah. Generasi penerus semua ya. Jangan hanya neruskan abahnya ya, neruskan Rasulullah juga nanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada bahasan kita. Kemarin di pertemuan yang lalu kita membahas terkait dengan orientasi tau'iyah. Ya, apa sih pembinaan Rasulullah? Apa yang dibahas di pembinaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana cara Rasulullah membina? Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Sekilas kita flashback sedikit bagi teman-teman yang mungkin masih belum sempat hadir pada kesempatan yang lalu. Jadi ada 3 hal bentuk pembinaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 3 metode. Ya, sesuai dengan apa yang disabdakan, difirmankan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 164, insyaallah. 164. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan ya fi min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa id kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya, jadi ada 3 metode pembinaan Rasulullah yang dilakukan oleh Rasulullah terkait dengan cara beliau membina pada para sahabatnya. Dari orang kafir yang keras, luar biasa kasar, berubah menjadi seorang muslim yang lemah lembut, penuh perhatian, dan selalu mendahulukan kaum muslimin lainnya daripada dirinya sendiri. Ya, serta tak lupa rela untuk berjihad, menumpahkan diri dan berkorban demi agama dan Rasul tercintanya. Arahnya begitu. Nah, siapa orang-orang yang pernah berhasil oleh Rasulullah dididik dan dibina sedemikian rupa sehingga bisa menjadi personel yang luar biasa? Beberapa diantaranya yang sangat masyhur, beberapa diantaranya adalah Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Kalau Sayyidina Abu Bakar memang dari dulu, Sayyidina Abu Bakar dari awal pertama kali berteman dengan Rasulullah, sifatnya memang sudah santun, penyabar. Sampai ke beliau masuk Islam, sifatnya tambah santun, tambah sabar. Ya, itu sifat dari Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Ali juga memiliki sifat yang sama. Sayyidina Ali memang dari kecil sudah memiliki kepribadian yang kuat, memiliki juga keberanian yang luar biasa. Sehingga siapapun yang dianggap pendekar pada masa itu, pendekarnya kaum Quraisy, Sayyidina Ali tidak gentar sedikit pun. Dan ketika beliau masuk di bawah bawah asuhannya Rasulullah, karena beliau waktu itu masih muda, masih anak-anak bahkan, dan di bawah asuhannya Rasulullah, ya, Sayyidina Ali menjadi seorang pemuda perkasa yang tidak takut apapun kecuali Allah dan Rasulnya. Arahnya begitu. Itu Sayyidina Ali. Adapun Sayyidina Utsman memang dari dahulunya, Sayyidina Utsman ini memang cakap dalam perekonomian. Ya, cakap dalam perekonomian. Tapi sejak beliau menganut masuk ke agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah bimbingannya Rasulullah, Sayyidina Utsman semakin berani untuk mengeluarkan seluruh hartanya hanya demi agama tercintanya. Kapan Rasulullah butuh dana, maka penyumbang pertama, ya, yang maju pertama untuk menyerahkan harta bendanya itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Maka sampai sekarang terkenal hartanya Sayyidina Utsman tidak habis atau tidak punah. Nah, sampai sekarang pun jejaknya harta Sayyidina Utsman masih tetap bisa dirasakan oleh kaum muslimin. Ya, dirasakan gimana Ustaz? Antum kalau berangkat haji atau tanya ke orang-orang yang ngikut haji niku, yang berangkat haji, jemaah haji, di sana pasti banyak dari pemerintahan itu memberikan yang namanya makanan gratis ataupun segala macam barang-barang gratis, itu semuanya diatur oleh pemerintah. Ada orang luar, ada, tapi mereka sembunyi-sembunyi. Nah, semuanya diatur pemerintah. Dari mana dana pemerintah bisa mendapatkan itu? Tidak ada lain dari dana wakaf, ya, Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi setiap tahunnya beliau bisa menghasilkan sekitar 2,5 triliun dan semuanya diwakafkan untuk kepentingan jamaah haji. Alhamdulillah, ya, kita masih bisa mendapatkan keistimewaan dari dana wakaf Sayyidina Utsman yang terus insya Allah sampai hari kiamat. Itu yang di dunia. Entah wallahu a'lam yang diterima Sayyidina Utsman di akhiratnya, wallahu a'lam. Ya, seperti itulah. Lalu bagaimana kok bisa Rasulullah menghasilkan para tokoh pembesar yang seperti itu? Ya, ini ternyata Rasulullah hanya mencoba untuk mengaplikasikan perintah Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dan tersirat di dalam
tidak hanya tersurat ya, yang termaktub, tapi yang tersirat juga di dalam surat Ali Imran ayat 164 tersebut. Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi. Nah, dalam bahasan para ulama, makna yatlu alaihim ayatihi, Rasulullah membacakan ayat-ayatnya. Ya, otomatis ayat di sini adalah ayat Al-Qur'an, juga ayat kauniyah, ayat alam. Berarti hal tersebut berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan bagaimana kita memahami Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita bisa meyakini serta memiliki keimanan kuat bahwa kita adalah orang mukmin, tidak hanya sekedar orang muslim. Ada beda antara muslim dengan mukmin? Ya. Muslim masuk ke dalam mukmin, tapi mukmin tidak masuk ke dalam muslim. Muslim bagian dari mukmin, itu saja. Berarti bisa dikatakan seorang yang mukminnya sempurna, imannya sempurna, maka bisa dipastikan dia seorang muslim yang sempurna. Tapi seorang muslim sempurna belum tentu dia mukmin secara sempurna. Loh kok bisa, Ustaz? Ya, karena keimanan dengan keislaman ini adalah arah yang tidak bisa bukan tidak bisa dipadukan, tapi keimanan itu jauh lebih luas daripada hanya sekedar keislaman. Kita bisa mengerjakan keislaman secara utuh, tapi belum tentu keislaman yang kita kerjakan itu sesuai ya dengan harapan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, seorang yang melakukan Islam, dia menghadirkan hatinya hanya demi Allah Subhanahu wa taala saja, baru dia masuk kepada mukmin yang sempurna. Makanya jangan heran kalau ada orang yang sholatnya luar biasa, ngajinya luar biasa, zikirnya mantep, baca kitabnya oke, tapi sih mau korupsi. Ya, masih nerima suap. Jangan heran. Kenapa? Kemungkinan besar dia hanya seorang muslim, belum menjadi mukmin yang sempurna. Begitu saja. Nah, yang dilakukan oleh Rasulullah pertama metodenya adalah akidah, pendalaman akidah yang luar biasa. Yang kedua adalah tazkiyah. Tazkiyah ini berarti pensucian hati. Wa yuzakkihim. Rasul mensucikan hati para sahabatnya. Sehingga bisa kita temukan Sayyidina Umar bin Khattab yang ketika beliau kalau berbicara pasti terdengar satu kampung, suaranya sangat keras ketika berhadapan dengan Rasulullah dan kena tegur dengan satu ayat Al-Quran untuk tidak mengangkat suara di hadapan Rasulullah. Sayyidina Umar berbicara sampai nyaris tidak terdengar ya, seperti iklannya Kijang kalau tidak salah, nyaris tak terdengar. Itu iklan dulu tapi yang milenial nggak pernah dapat kayaknya iklan Kijang ya, nyaris tak terdengar. Jadi suaranya Sayyidina Umar benar-benar nyaris tidak terdengar oleh Rasulullah. Bahkan di sebuah riwayat kita dapat dari guru-guru kita, ketika Sayyidina Umar berbicara kepada Rasulullah, Rasulullah sampai mendekatkan telinganya. Apa itu? Gimana Umar? Nah, karena saking pelan, saking kecilnya suara beliau. Padahal di saat beliau sebelum masuk Islam, apa yang dilakukan? Sesaat sebelum masuk Islam, apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Beliau angkat pedangnya, nyari di mana Muhammad, mau saya bunuh. Nah, tapi setelah beliau masuk Islam langsung berubah 180 derajat, bukan 360. 360 balik lagi. Ya seperti itu. Itu tazkiyah yang dilakukan oleh Rasulullah. Selain akidah, yang kedua adalah tazkiyah, dan yang ketiga adalah taqwa atau yang kita kenal, kita baca di ayatnya wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Rasulullah mengajarkan al-kitab wal hikmah. Makna di situ berarti keilmuan dan wawasan Islam secara luas. Taqwa ini menjadi pilihan terakhir untuk bisa kita amalkan setelah dua ini kita kuasai. Diupayakan dua ini kita kuasai. Jadi yang pertama akidahnya, yang kedua tazkiyahnya. Apa pentingnya? Agar kiranya ketika kita mengerjakan keislaman kita, mengerjakan aturan-aturan di dalam rukun Islam yang sudah diatur oleh Allah, kita melakukannya benar-benar untuk Allah saja. Itu tazkiyah. Dan kita tidak merasa bahwa amal kita yang menyelamatkan diri kita nantinya. Karena banyak kejadian orang yang mengatakan dirinya baru hijrah, ya, saya baru hijrah, ya, mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, belajar langsung dari hadis, belajar dari Al-Quran, sampai kemudian berani mengatakan tidak perlu mengikuti para ulama, langsung ke Rasulullah. Padahal dia tidak sadar
yang menyampaikan ilmunya Rasulullah. Dia bisa tahu hadis Sahih Bukhari, bisa tahu Sahih Muslim. Yang menyampaikan itu siapa lagi kalau bukan ulama. Kalau mau langsung dari Rasul, harusnya kita hidup di zaman Rasul, baru kita bisa mengakui kembali langsung ke Al-Quran dan hadis. Jangan ikut ulama, tapi ikutlah langsung pada Rasulullah. Nah, berhubung kita hidup zaman ini tidak ketemu dengan Rasulullah, maka kita harus melalui para ulama. Sebagaimana Rasul menyebutkan al-ulama waratsatul anbiya. Masuk pada bahasan poin kita sekarang. Itu sedikit sekilas tentang orientasi tauhid Rasul, pembinaan Rasul begitu. Ada 3 cara. Kita masuk pada poin kita sekarang terkait dengan ulama usu. Nah, karena poinnya tadi kita harus mengikuti ulama. Gimana ulama yang harus kita ikuti, Zat? Nah, ini yang harus kita bahas juga. Jangan-jangan yang ngomong sekarang ini juga termasuk bagian ini. Bahaya. Nah, jadi harus antum jangan sekedar, ini harus kita lihat ini. Kita habis ngaji ini harus kita cek. Jangan-jangan Satrosi masuk ke golongan ulama su juga, harus dicek. Tidak apa-apa. Baik, kita masuk pada bahasanya Allahumma ghafran. Ya, kita langsung pada bahasan terjemahannya. Ini mohon maaf terjemahannya kalau mungkin nanti ada yang sudah pernah belajar bahasa Arab, kalau nemukan terjemahannya kurang pas, ini kelemahan dari kami. Karena kami nerjemahkannya langsung tadi, ya langsung dari kitab yang berjudul kitab bahasa Arabnya. Ini kitab aslinya. Ya, kitab aslinya ada di sini. Ya, kita coba terjemahkan sebisanya lah, insya Allah sebisanya. Mudah-mudahan tidak salah, tapi saya yakin setelah saya baca tadi kemungkinan kebanyakan atau ya 90% lah tidak salah dari terjemahannya. Dan kita masuk pada bahasan terkait dengan ulama usul. Apa yang dimaksud dengan ulama usul? Allahumma ghafran. Masuk pada bahasan kita yang pertama, Allahumma ghafran. Qala Imam Al-Ghazali radhiyallahu rahimahullahu taala. Berkata Imam Al-Ghazali, wahtariz anil ightirar bitanbisati ulama isu. Berhati-hatilah dari tertipu dengan segala pengkaburan yang dilakukan oleh ulama su. Ulama su ini maksudnya adalah ulama yang jahat. Ulama yang jahat. Bahkan di beberapa hadis disebutkan ad-du'a ala abwabi jahannam. Seorang dai yang mengajak untuk masuk lewat pintu neraka jahannam. Tuh kok bisa ada dai tapi ngajaknya bukan dai ilallah, bukan dai yang mengajak kepada Allah, tapi dai yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Seperti apa bahasannya? Imam Ghazali menyebutkan, berhati-hatilah dari tertipu dengan segala pengkaburan yang dilakukan oleh ulama su. Kenapa kok mereka ini diharuskan oleh Imam Al-Ghazali untuk berhati-hati? Bahasa beliau, karena kejahatan mereka jauh lebih dahsyat dari kejahatan setan. Karena setan dengan perantara mereka melakukan sesuatu sedikit demi sedikit mengarah pada target utama mereka, yaitu melepaskan agama atau keimanan dari hati setiap makhluk. Baik. Setan, kenapa kok dikatakan tadi itu dai ulama su ini adalah dai doa ala abwabi jahannam, dai yang mengarahkan kepada pintu-pintu neraka, dikarenakan setan sudah ngambil jalur istirahat. Ya. Yang dilakukan pada saat itu setan istirahat. Kenapa? Karena sudah ada wakil-wakil mereka yang mengerjakan apa yang dilakukan oleh setan. Jadi setan sudah duduk santai. Ada satu temennya lagi semangat, bentar bro, saya mau goda satu orang. Duduk dulu, santai aja, tenang aja. Sudah ada ustadz yang mengajak kepada pintu neraka. Mereka wakil kita, santai saja. Ya, sudah ada wakil kita yang bergerak. Ya. Dan itu jauh lebih mengena. Jauh lebih mengena. Kenapa? Karena ulama su ini berkata dengan lisan-lisan yang fasih, lisan-lisan yang enak, ya. Pemikiran mereka disampaikan dengan penuh masuk akal, logikanya main. Tapi sejatinya keinginan yang ada di hati mereka bertolak belakang dengan apa yang disampaikan. Seakan-akan bentuknya bagus, seakan-akan penyampaiannya memang indah, luar biasa. Saat kita nerima, kemungkinan besar kita mendengar, oh no tiba gitu ternyata. Sampai mencapai bahasan kita seakan-akan apa? Selama ini yang kita kerjakan salah. Ini yang perlu kita hati-hati. Seperti apa mereka? Ini yang perlu kita perhatikan. Kita lanjutkan sedikit terlebih dahulu apa yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali.
Karena itulah saat Rasulullah SAW ditanya tentang siapakah paling buruknya makhluk, beliau menolak menjawab. Beliau tidak mau jawab. Ya, jadi ditanya, ya Rasulullah, siapa syarrul khalqi? Siapakah paling jahatnya, paling buruknya makhluk? Rasulullah tidak mau jawab. Sampai para sahabat waktu itu mengulang beberapa kali. Rasulullah waktu itu hanya menjawab apa? Allahumma ghafran. Allahumma ghafran, yang artinya ya Allah ampunilah kami ya Allah. Nah, kasarannya ketika sama halnya ketika kita mendengar siapa katanya tadi Bang Adi menyampaikan sesuatu yang enggak beres. Nah, kita dengar suatu hal yang mengagetkan ya. Astagfirullah. Nah, kan begitu. Sama seperti Rasulullah ketika ditanya ya Rasulullah, makhluk paling jahat. Astagfirullah, kok nanya makhluk yang paling jahat? Astagfirullah, Allahumma ghafran. Begitu. Jadi ada tanggapan Rasulullah waktu itu sebagai bentuk penolakan untuk menjelaskan syarrul khalqi ini siapa, paling jahatnya makhluk ini siapa. Rasulullah menolak. Nah, tapi karena sering terus dipaksa oleh para sahabat, pertanyaan diulang-ulang terus, akhirnya Rasulullah menjawab, hum ulama usu. Mereka adalah ulama usu, ulama yang jahat, ulama yang buruk. Nah, kita masuk pada bahasan berikutnya. Faqad araftal ilmal mahmud wal ilmal madmum mamasaral iltibat. Kalian telah mengetahui akan ilmu yang terpuji dan ilmu yang buruk dan tempat munculnya pengkaburan. Maka seyogyanya bagi kalian memilih untuk diri kalian sendiri dengan mengikuti generasi salaf, atau kalian berpegang dengan merosot pada tali tipuan dan kalian menyerupai para generasi modern. Ini maknanya Imam Ghazali mengatakan generasi salaf adalah generasi yang berpegang teguh pada pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makna Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini berarti kita memadukan antara tiga hal pembinaan Rasulullah tadi. Yang pertama, kita tetap berpegang pada akidah bahwa Al-Quran itu bukan makhluk seperti yang diyakini oleh golongan Mu'tazilah, tapi Al-Quran adalah kalamullah, firmannya Allah. Karena apa? Kalau Al-Quran ini makhluk, maka kita bisa memperlakukannya seperti makhluk seperti biasa, makhluk-makhluk yang lain. Kita tidak akan menghormati Al-Quran ini. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan kita satu-satunya. Yang berikutnya, Rasulullah Muhammad adalah nabi kita, dan kita juga meyakini nabi-nabi yang lain sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Quran. Ya, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Ya, kami tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul lainnya dalam risalah mereka atau dalam kenabian mereka. Baik. Kita masuk pada bahasan berikutnya. Maksud dari mengikuti generasi salaf ini berarti bagaimana kita mengikuti langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita mengikuti langkah para sahabat serta tabiin dan tabi'un tabi'in. Ya, itu generasi salaf yang dijuluki dengan generasi salaf. Tapi ingat, bukan dengan kita mengaku-ngaku sebagai pengikut sejati para ulama generasi salaf tersebut. Karena dari mana kita bisa mengetahui? Nah, kita bisa mengetahui keilmuan atau kebiasaan para generasi salaf kalau kita tidak belajar dari guru kita yang tepat ada di atas kita. Nih, kita belajar dari guru kita yang tepat berada di atas kita. Dari beliaulah baru kita tahu generasi salaf itu punya kebiasaan seperti apa. Nah, untuk itulah sangat dipentingkan kita memiliki seorang guru yang memiliki sanad keilmuannya tembus dan bersambung langsung ke generasi salaf tersebut sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alhamdulillah kami punya guru dan kita semuanya punya guru. Ada di Malang itu Abi Ihya, yang beliau memiliki sanad jelas, dan kita juga punya guru di Mekah Rusaifah, ada Abuya As-Sayyid Ahmad. Jadi dengan semuanya nanti kalau ada umroh atau ada kesempatan haji, monggo mampir ke sana. Beliau adalah guru kita. Jadi jangan sampai menganggap enggaklah saya enggak pantas kayaknya untuk sowan ke beliau, siapa saya? Lah antum muridnya. Ya, cuma beliau antum enggak ketemu aja sama beliau. Kenapa? Loh, saya kan enggak pernah belajar ke beliau, Ustaz. Iya, tapi belajar ke murid dari murid beliau. Murid dari murid beliau. Loh, murid dari murid beliau. Berarti gimana, Ustaz? Saya muridnya Abi Ihya. Abi Ihya muridnya Abuya Muhammad. Berarti saya adalah murid dari murid
beliau. Jenengan semuanya belajar ke saya juga. Berarti bisa dikatakan kita nyambung. Nah, saya tidak berani menyampaikan sesuatu kalau tidak saya dapatkan dari guru saya, karena tanggung jawabnya berat. Nah, kalau nanti antum ditanya sama malaikat, dari mana kamu dapat begini, Ustaz Rozi? Ya, jawabnya gampang, enak. Jadi pengikut tuh gampang aja. Tahu dari mana kamu, Ustaz Rozi? Saya yang dipanggil. Kalau saya dipanggil, saya nggak mendapatkan dari guru saya, asal nyemplos saja. Ditanya sama malaikat, dapat dari mana kamu? Ya, pemikiran saya sendiri malaikat. Salah, neraka. Nah, terus jenengan yang ngikuti saya? Ya enggak, yang namanya yang ikut aman. Yang tanggung jawab siapa? Nah, imamnya. Itulah beratnya. Enak jadi pengikut. Makanya saya waktu nyantri enak, pengen nyantri terus. Sampai ketika berangkat, ya ketika sudah dianggap cukup, suruh berangkat ke Lampung, mikir kayak sok ngaji mana aku ya. Tapi saya tetap menganggap beliau sebagai guru saya, dan saya adalah seorang santri. Maziltu thaliban, sampai kapanpun saya tetap seorang santri. Makanya beliau manggil, insyaallah di bulan Juli ini saya mungkin izin sebentar, nanti beliau manggil saya untuk ada acara khusus ya, walimah putri beliau. Semua alumni diwajibkan hadir, makanya saya harus pulang dulu. Ya, meskipun saya harus berjalan kaki dari sini, saya harus tetap pulang bagaimanapun juga. Alhasil begitulah. Kenapa? Karena saya masih seorang santri. Saya tahu generasi salaf dari beliau. Beliau tahu dari siapa? Dari gurunya. Gurunya tahu dari siapa? Dari gurunya. Gurunya tahu dari siapa? Terus begitu sampai ke generasi salaf itu sendiri. Makanya kita jangan kemudian tertipu dengan ada bahasan ayo kembali kepada ajaran salaf, tapi mereka tidak mau kepada para ulama. Ini hal yang sangat lucu. Ya, kenapa? Karena ajaran yang kita dapatkan itu semuanya dari ulama. Gak ada Rasulullah pernah nulis hadis beliau sendiri, gak pernah. Ya, kita tidak pernah ada penjelasan dari para guru kita. Rasulullah ketika berbicara sebelum ngomong ditulis duluan. Nah, apa yang saya tulis dengan yang saya omongkan ini sama persis. Ini hadis sahih. Gak ada di zaman Rasul, gak ada hadis sahih. Ya, gak ada hadis sahih, gak ada hadis dhaif. Kenapa? Semuanya dari Rasulullah, ya pasti sahih. Gak ada pembagian dhaif ataupun sahih, apalagi hadis palsu. Masa iya Rasulullah berbicara terus mengatakan awas ya, hati-hati ini hadis palsu? Ya nggak mungkin lah, karena Rasulullah waktu itu yang berbicara. Makanya kalau yang membuat atau mengelompokkan hadis itu menjadi hadis sahih, apakah hadis dhaif, apakah hadis palsu, siapa lagi kalau bukan ulama? Agar kita berhati-hati. Ya seperti itu. Ya mungkin itu. Terus kita lanjutkan. Jadi mengikuti generasi salaf atau kalian berpegang dengan merosot pada tali tipuan dan kalian menyerupai para generasi modern. Maka segala hal yang diridhoi oleh generasi salaf telah nyata sirna. Ini di zaman Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali sudah merasa waktu itu bahwa generasi salaf, kebiasaan generasi salaf, ajaran generasi salaf itu sudah mulai punah di zaman beliau. Nah, makanya Imam Al-Ghazali membuat kitab Ihya Ulumuddin yang sangat tersohor sampai sekarang. Ternyata karena beliau memiliki perasaan tersebut dan ingin menjaga akhlak-akhlak, adab-adab dan segala kebiasaan generasi salaf itu seperti apa, beliau tuangkan semuanya ke dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sehingga beliau dikenal kemudian dengan istilah kitabnya itu istilah kitab tasawuf katanya. Berarti bisa dikatakan tasawuf itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat dan generasi setelahnya. Cuma di masa itu belum dibukukan begitu saja. Kenapa? Karena sudah terbiasa kehidupan begitu. Nah, kita mungkin tidak pernah, atau bukan bisa dikatakan bukan tidak pernah, jarang menemukan kebiasaan generasi salaf di zaman-zaman ini. Seperti apa salah satu contohnya, Zat? Salah satu contohnya adalah ithar. Ithar ini berarti mendahulukan orang lain. Sebagaimana disebutkan di ayat Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Dan mereka lebih mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri, meskipun mereka sendiri dalam keadaan melarat ataupun susah. Salah satu contoh yang bisa kita temukan yang paling masyhur adalah kisahnya sahabat yang bernama Sulaik Al-Ghatafani. Sayyidina Sulaik Al-Ghatafani ketika berangkat Jumatan, waktu Rasulullah khutbah, beliau posisi sudah khutbah, Sayyidina Sulaik datang.
Beliau mau langsung duduk. Apa kata Rasulullah? Ya Sulaik, kamu sudah sholat 2 rakaat? Belum ya Rasulullah. Nah, khutbah ngajak ngobrol sama jamaah. Tapi sekarang belum pernah ada yang nyobain. Kalau ada yang nyoba, insya Allah langsung rame masjid. Khotib gini, sekarang khotib apa ini? Padahal Rasulullah waktu itu ngajak dialog sama para sahabat. Posisi khutbah. Nanya ke Sayyidina Sulaik, sudah sholat 2 rakaat? Belum ya Rasulullah. Sholat dulu 2 rakaat. Imam Syafi'i dengan Imam Malik memiliki pendapat berbeda dari sisi itu. Imam Syafi'i mengatakan sunnah, meskipun pelaksanaan khutbah sudah dimulai, sunnah hukumnya melaksanakan sholat 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat. Ada yang mengatakan sholat kubliah Jumat, ada yang mengatakan sholat tahiyatul masjid. Tapi Imam Malik katakan apa? Posisi khutbah sudah dimulai, nggak boleh ada yang sholat sunnah, langsung duduk dengarkan khutbah. Loh, dalil itu kan jelas, Rasulullah nyuruh Sayyidina Sulaik untuk sholat sunnah. Apa pemahaman Imam Malik? Itu khusus Sayyidina Sulaik. Kenapa? Karena Sayyidina Sulaik waktu itu menggunakan pakaian yang biasa, pakaian sehari-hari, bukan pakaian yang utama. Karena di zaman Rasulullah dan para sahabat, sholat Jumat adalah sholat hari raya. Sholat hari raya berarti pakaian harus yang terbaik. Pernahkah kita melakukannya? Melaksanakan sholat Jumat dengan pakaian terbaik yang kita miliki. Itu akhlaknya para sahabat dan Rasulullah. Makanya Sayyidina Sulaik ketika berdiri, kelihatan sama sahabat yang lain, loh, pakaiannya Sulaik biasa, kayaknya enggak punya dia, susah kayaknya dia ini. Ya enggak pegang uang paling untuk beli baju baru dia ini. Mikir semua, para sahabat mikir semua, gak hanya 1-2 orang, semua ngelihat ke Sayyidina Sulaik. Kasihan orang. Selepas Jumatan, Rasulullah selepas salam, assalamualaikum, assalamualaikum, dikiran sebentar, doa. Biasanya Rasulullah menyampaikan sedikit ilmu kepada para sahabat. Sebelum Rasulullah menyampaikan sedikit ilmu, pulang semua sahabat. Tersisa 1 orang. Siapa? Sayyidina Sulaik. Karena Sayyidina Sulaik bingung, ini ngapain sahabat yang lain kok pulang? Rasulullah pun bertanya, kemana semua para sahabat? Gak tahu ya Rasulullah. Nah, bentar kemudian balik satu-satu. Ada yang bawa gandum, ada yang bawa uang, ada yang bawa pakaian, ada yang bawa ini semua. Bisa antum bayangkan, satu kota Madinah bawa barang satu persatu untuk diberikan ke Sayyidina Sulaik. Kira-kira gimana? Langsung kayak mendadak deh. Ya, langsung kayak mendadak beliau. Karena para sahabat ketika ngasih nggak pernah ngasih dengan cara tingkatan jud. Ya, jadi tingkatan dermawan itu ada 3. Ada ithar, ada sakhab, ada al-jud. Kalau ithar ini kita punya 100.000, kasih 100.000. Jadi kita tidak menyisakan sama sekali. Itu ithar. Adapun sakhab, kita ngasih 50, 50-nya untuk kita. Dan al-jud kita kasih 30, 70-nya untuk kita. Paling minimnya 10 kita kasih, 90-nya kita simpan atau untuk kita. Dan para sahabat tidak pernah menggunakan cara al-jud, tidak pernah menggunakan cara sakhab. Beliau semuanya menggunakan cara ithar. Jadi bisa antum bayangkan, orang-orang kaya di kalangan sahabat sekelas Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kira-kira waktu itu bawa barang apa? Begitu saja. Ya, kira-kira waktu itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf ataupun Sayyidina Utsman yang terkenal dengan kekayaannya, kira-kira saat Sayyidina Sulaik membutuhkan itu bawa barang apa? Bisa kita bayangkan saja. Jadi pulang-pulang Sayyidina Sulaik dari Jumatan langsung jadi orang kaya. Nah, kira-kira kalau itu kita praktekkan di masyarakat kita gimana? Keren kan? Jadi kita lihat sumbangan masjid kita untuk Jumat ini berapa? Alhamdulillah pengumuman dari takmir, alhamdulillah pengumpulan untuk sedekah Jumat ini mencapai jumlah 5.500.000. Dan alhamdulillah kita ngelihat tadi dari jemaah kita ada yang menggunakan pakaian kok tidak pantas untuk Jumatan, sepertinya tidak sanggup beli. Ya, untuk itulah sejumlah 5,5 juta kita berikan semuanya. Langsung heboh. Ya, tapi kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah kayaknya nggak ada orang miskin. Ya, insya Allah kayaknya nggak ada orang miskin. Kenapa? Karena setiap orang memikirkan, yang dipikirkan oleh setiap orang adalah bagaimana menyenangkan saudaranya terlebih dahulu, bukan dirinya. Dan itu kebiasaan generasi salaf.
Kita ngikuti yang salaf apa yang modern? Nanti kita lihat ya. Jadi seperti itulah. Baik, kita lanjutkan dulu. Maka segala hal yang diridhoi oleh generasi salaf telah nyata sirna. Ini kata Imam Al-Ghazali, sambil diminum nggak apa-apa atau sambil santai. Ya kita ngikuti cara pujon aja. Kalau cara pujon, Abi menjelaskan kita sambil minum, sambil makan. Enggak, seperti biasa, santai aja. Ya, mungkin antum belum terbiasa, tapi kalau belum terbiasa, dibiasakan saja dari sekarang. Ya, nggak apa-apa, silakan. Kalau antum nunggu sampai saya selesai, lama nanti. Taib, sambil lalu, enggak. Taib, Rasulullah SAW, oke kita lanjutkan. Segala hal yang membuat manusia menerima dan kemudian menetapinya saat ini banyak merupakan suatu hal yang baru dan berada di luar ketentuan syarak. Nih, yang dipakai dan ditetapi oleh orang-orang sekarang banyak yang di luar ketentuan syariat. Maka sungguh benar kiranya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali lagi terasing. Maka beruntunglah mereka yang masuk golongan asing ini. Beliau ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapakah yang termasuk golongan asing ini? Beliau menjawab, mereka. Ini yang perlu kita pahami, yang perlu kita pelajari. Gimana cara kita mengikuti generasi salaf? Dijawab oleh Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnahku yang telah dirusak oleh manusia kebanyakan. Dan mereka adalah orang-orang yang menghidupkan sunnahku yang telah dipadamkan oleh manusia kebanyakan. Apa saja sunnahnya Rasulullah? Nah, itu yang perlu kita pelajari. Nah, dari sisi akidah kita memahami bahwa sunnah Rasulullah ini adalah langkah dan jejak terbaik yang perlu kita pelajari. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada Rasul adalah orang yang maksum, terjaga dari kesalahan. Apapun yang dilakukan oleh Rasul bisa kita contoh. Semua. Memang ada beberapa khususiyah yang kita tidak boleh melewatinya, tidak boleh menirunya secara total, secara bentuk nominal, secara bentuk jumlahnya. Contoh, sholat tahajud, jangan ke sana dulu, jangan ke sana dulu. Kita ambil contoh, sholat tahajud bagi Rasul hukumnya wajib. Nah, maka kita tidak boleh memfatwakan ke siapapun bahwa sholat tahajud hukumnya wajib. Adapun kita mewajibkan diri kita, boleh. Kita mewajibkan untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Untuk diri kita sendiri, pokoknya saya harus tahajud, harus sholat tahajud. Itu boleh. Tapi tidak boleh memfatwakan kepada orang lain. Awas, tahajud wajib, nggak boleh. Karena kalau kita mewajibkan sholat tahajud, berarti kita mewajibkan sesuatu yang sunnah. Mewajibkan sesuatu yang sunnah. Adapun untuk Rasulullah, hukumnya wajib. Dan cara yang dilakukan Rasulullah, cara tahajudnya sudah pernah tahu ya? Bagaimana beliau rukuknya, bagaimana beliau sujudnya. Nah, kalau ingin dibayangkan, Sayyidina Abu Hurairah pernah meriwayatkan Rasulullah ketika sholat tahajud, Sayyidina Abu Hurairah ikut di belakangnya, ikut menjadi makmum. Dari sisi itulah akhirnya diperbolehkan untuk melaksanakan sholat tahajud secara berjamaah. Salah satu dalilnya, Sayyidina Ibnu Abbas juga pernah ikut jamaah dengan Rasulullah. Sayyidina Abu Hurairah ketika beliau ngikut sholat tahajudnya Rasulullah, waktu itu Rasulullah baca surat Ali Imran. Sayyidina Abu Hurairah mikir apa? Paling pertengahan Ali Imran selesai, langsung ruku. Ternyata sampai selesai Ali Imran, Sayyidina Abu Hurairah mikir, selesai Ali Imran pasti ruku Rasulullah. Dilanjut An-Nisa. An-Nisa selesai, dilanjut Al-An'am. Selesai Al-An'am baru Rasulullah ruku. Nah, rukuknya kata Sayyidina Abu Hurairah apa? Sama persis lamanya seperti bacaan beliau waktu berdiri. Iktidalnya sama persis seperti ruku. Sujudnya sama lamanya seperti iktidal. Begitu semua gerakannya sama persis lamanya. Berarti jangan dibayangkan. Jangan kemudian kita berpikir agak aneh. Kok bisa Rasulullah sholat kakinya sampai bengkak? Karena yang dilakukan begitu. Surat Ali Imran, Al-Nisa sambung sama Al-An'am, Al-Maidah dilewati sama Rasulullah waktu itu. Jadi ada 3 surat yang dibaca saat sholat tahajud. Itu rokaat pertama. Rokaat pertama. Dan bacaannya Rasul kita tahu, gak seperti bacaan kita. Kalau kita bacanya mungkin kayak Al-Baqarah, kita mulai dari ayat 2 sampai berikutnya.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mungkin begitu. Seperti yang terjadi ketika sholat tarawih yang 20 rakaat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil dan begitu. Ya. Tapi Rasulullah tidak pernah baca Al-Quran dengan cepat begitu. Bacanya Rasulullah tartil. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terus sampai 3 surat tersebut. Nanti antum bisa bayangkan lamanya kira-kira 1 rakaat berapa jam, bisa dihitung sendiri. Kira-kira berapa jam? Itu 2 rakaat. Ya Rasulullah. Yang Sayyidina Abu Hurairah ikut Rasulullah cuma 2 rakaat. Setelah itu tidak sanggup. Rasulullah melanjutkan untuk sholat lagi 2 rakaat berikutnya. Sampai berapa rakaat? 8 rakaat. Yang pernah kita dapatkan riwayatnya. Makanya nggak heran kalau kaki Rasulullah sampai bengkak. Ketika beliau ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau melaksanakan yang berat seperti ini? Apa bahasa Rasulullah? Afala akuna abdan syakura? Gak bolehkah saya menjadi seorang hamba yang bersyukur? Padahal itu wajib hukumnya bagi Rasul. Cuma beliau mengatakan, saya hanya ingin bersyukur. Itu generasi salaf. Maukah kita mencontohnya? Contohlah, meskipun jumlahnya gak seperti Rasulullah. Yang minimal sholatnya ayat rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Seperti biasa. Yang penting sama dulu sholat tahajud. Contoh yang kedua sudah disebutkan tadi sama Bang Adi, ya bahwa Rasulullah menikah berapa istri beliau? Ya, totalnya yang nggak sampai dicerai itu ada 11. Dengan yang dicerai ada kalau tidak salah sekitar 5 atau 6 orang yang sudah dicerai oleh beliau. Nah, berarti bisa dikatakan Rasulullah menikahi wanita, ya menikahi perempuan di masa itu dengan nominal yang banyak. Tapi ingat, hati-hati kita memahami tentang hal tersebut. Karena Rasul tidak pernah menikah kecuali datang wahyu dari Allah, perintah untuk menikahi orang tersebut. Tidak pernah. Kenapa? Karena ada seorang bukti, salah satu bukti dalilnya, ada datang seorang perempuan kepada Rasulullah menawarkan dirinya untuk dinikahi Rasulullah. Tapi apa kemudian bahasa Rasul? Saya belum mendapatkan perintah untuk menikahi kamu. Selesai. Berarti bisa dikatakan istri yang beliau nikahi, istri-istri yang beliau nikahi semuanya berdasarkan perintah atau berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita umatnya nggak boleh meniru seperti jumlah nominal beliau. Maksimal kata Rasul berapa? Ini biasanya bapak-bapak yang tahu. Maksimalnya berapa? Maksimalnya 4. Kalau sanggup berlaku adil. Kalau tidak sanggup adil, cukup 1 saja. 1 saja. Jadi jangan ditafsiri Al-Quran seenaknya sendiri. Ya, kita harus melihat dari sisi hadisnya, bagaimana penjelasan Rasulullah terkait hal itu. Kalau kita ngelihat dari sisi Al-Qurannya dan baru belajar bahasa Arab baru 2 minggu atau 2 bulan, berani menafsirkan Al-Quran, ketika nyampe gimana ayatnya? Matobalakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba. Wa itu kadang berarti di bahasa Arab tambahan. Wahid wa itsnain. Ya, kalau arti wahid wa itsnain artinya 1 tambah 2. Berarti masna wa thulath wa ruba. 2 tambah 3 tambah 4. Hasilnya 9. Nah, ini kalau menafsirkan Al-Quran seenaknya sendiri ya. Menafsirkan Al-Quran dengan modal bahasa Arab baru belajar 2 bulan, ya begitu nanti hasilnya. Boleh, Al-Quran yang ngomong ya, nikahin perempuan itu 9. Jangan salah, kalau ada yang mengatakan 4 itu sesat, itu gak beres, gak pernah baca Quran itu. Padahal wa di sana adalah wa pilihan, bukan wa tambahan. Artinya begitu. Siapa yang bisa menjelaskan? Yang bisa menjelaskan adalah ulama yang ahli tafsir. Seperti itu saja. Jadi jangan sembarangan. Ada satu tafsir yang pernah saya dapatkan, ada 2 sebetulnya, 2 ayat yang ini menurut guru-guru kita kurang tepat. Bukan salah, tapi kurang tepat dalam pemahamannya, dalam penjelasannya. Yang satunya kurang tepat, yang satunya jelas tidak tepat. Ayat apa saja, Ustaz? Yang pertama ayat mungkin antum sering mendengar
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Biasanya orang-orang kalau ceramah menjelaskan itu bagaimana? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, ya kan? Tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum sampai kaum tersebut merubah nasibnya sendiri. Bagaimana penjelasan para ulama? Ternyata Al-Quran itu sebelum ditafsiri oleh Rasulullah, ditafsiri oleh hadis, Al-Quran itu ditafsiri dengan ayat yang lain. Satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ternyata ayat di surat Ar-Ra'd itu ada penjelasannya di ayat yang lain yang berbunyi apa? Lam yaku innallaha lam yaku mughayyiran nikmatan an'amaha ala qaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya Allah tidak merubah nikmat, Allah tidak mengganti atau mencabut nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubah dan mencabut nikmat ini. Jadi bukan nasib maksudnya, tapi nikmat. Maknanya setiap Allah memberikan nikmat kepada suatu kaum, ya, maka nikmat tersebut gak akan Allah cabut kecuali kaum tersebut mencabut nikmat ini sendiri. Gimana dengan mencabutnya? Kok bisa tercabut, Ustaz? Ya, penjelasan para ulama gimana? Ya, idza kunta fi ni'matin far'aha. Kalau engkau dalam keadaan berada dalam satu nikmat, far'aha, jaga. Innal ma'asiya tuzilun ni'am. Karena maksiat itu bisa mencabut nikmat yang Allah berikan. Berarti maknanya selama kita tidak bermaksiat, nikmat yang Allah berikan akan terus mengalir. Seperti itu. Itu makna dari ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tapi diartikan nasib kan bisa. Ya kalau dipaksa-paksakan bisa. Makanya saya katakan tidak terlalu tepat atau kurang tepat. Kalau yang satunya jelas tidak tepat. Karena saya pernah menemukan ada satu ayat yang ditafsiri dengan maaf, kayak terlalu dipaksakan. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Langsung diartikan, jadi Rasulullah itu athar, bekas sujud itu dahinya hitam. Dan itu tidak kami temukan di tafsir manapun. Nah, terus penjelasan dari bekas sujud apa, Ustaz? Bekas sujud menurut penjelasan para ulama tafsir adalah wajah yang berseri-seri, wajah yang enak dipandang, wajah yang membuat kita menambah keimanan, wajah yang kalau kita lihat enak, adem, tentrem, ya. Seperti itulah. Itu yang dikatakan oleh ayat, yang dimaksud dengan ayat adalah bekas dari sujud. Makanya jenengan kalau ketemu para ulama yang jelas-jelas kita tahu kesolehannya, kira-kira gimana? Mau bergerak apa? Bergerak salah, bergerak bagaimana itu takut salah. Tapi pengen deket terus sama beliau. Saya terus terang, kalau sudah deketnya Habibie itu kayaknya pengen lama ngobrol sama beliau. Ya, kenapa? Karena saya melihat di wajah beliau ada tanda-tanda kesolehan. Itu yang dimaksud dengan atharus sujud atau bekas sujud. Makanya kita kalau ketemu seorang ulama yang luar biasa, enak kayaknya ketemu. Pengen ngobrol terus, pengen sowan terus tuh, pengen aja. Ya mungkin Bang Andi yang pernah ketemu sama Habibie bisa ngerasakan hal tersebut. Ya, kalau kita bercerita tentang Habibie dengan semuanya kayaknya masih belum ketemu. Suatu saat nanti kapan-kapan kita ketemu sama beliau, ya kita khusus sowan ke beliau. Atau kalau mungkin ada juragan nyantri, kita coba ajukan ke Mas Jaya, kita ikut. Kalau jenengan ikut, insya Allah saya ikut juga nanti. Ya seperti itu. Jadi itu bahasan generasi salaf seperti itu. Ya, generasi salaf seperti itu. Mereka melakukan segala sesuatu penuh kehati-hatian. Kenapa? Karena pembinaan Rasulullah sangat benar-benar terjaga. Apalagi dari sisi tazkiyah. Tazkiyahnya bagaimana? Pensucian hati. Seseorang yang baru belajar 3 bulan terkait dengan agama Islam pasti akan berpikir apa yang saya lakukan sekarang ini sudah sesuai sunnah. Jadi bisa jadi ya besar kemungkinan ketika dia melihat temannya yang mungkin tidak melaksanakan sunnah atau tidak nyunnah, dia akan meremehkannya. Tahajud kamu kayak saya nih loh. Saya alhamdulillah sekarang tahajud tenang hidup saya. Kamu harus begitu juga. Secara tidak sadar dia menyebutkan kebaikan yang selama ini sejatinya itu menjadi andalannya dia, antara dia dengan Allah saja yang tahu.
Tapi karena ingin menyemangati temannya, merasa temannya ini masih belum mengarah kepada hal yang sunnah, dia menyebutkan amal-amal rahasianya. Padahal amal-amal yang lain sejatinya banyak yang bisa disebutkan dan itu terlihat. Amal andalan itu harus kita punya. Amal yang hanya diketahui antara kita dengan Allah saja. Orang lain nggak perlu tahu. Makanya kayak jenengan mau mendoakan orang lain, oh, masya Allah, ente sukses sekarang. Ente harus ingat usaha teman-teman yang sebelumnya. Ente harus ingat juga saya doain ente ini setiap hari. Wah. Seakan-akan apa? Seakan-akan doa saya yang mustajab yang membuat kamu ini sukses. Ini yang berbahaya. Temennya oke-oke aja, temennya tambah sukses, ya dianya amal yang dihapus oleh Allah. Apalagi kalau sudah semakin rajin, godaan itu akan semakin kuat juga. Kayak dengan berangkat kajian, yang lain belum ikut kajian, jangan sampai terpatri di dalam hatinya, alhamdulillah, saya lebih baik dari teman-teman saya yang tidak ikut ujian. Bahaya. Sholat tahajud mantap di rumah, di kamar sendiri, nggak ada orang tahu, istrinya pun nggak tahu. Sholat tahajud mantap, ketika berangkat subuhan menuju ke masjid, ngelihat kanan kiri, kok kayak rumah ini masih gelap semua ya? Kayaknya gak ada yang sholat. Parah orang-orang. Gak ada yang tahajud. Padahal tahajud itu bagus, nggak kayak saya mereka. Secara tidak langsung, meskipun tidak diucapkan, tapi perasaan itu muncul. Itu yang selalu ditekan oleh Rasulullah. Jangan sampai perasaan itu muncul, jangan sampai perasaan itu ada. Makanya Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, Sayyidina Hudzaifah ketika beliau pernah mengejek atau menghina salah satu budaknya, ya, apa kata Rasulullah? Langsung dengan teguran yang sangat keras. Innaka mru'un fika jahiliyah. Ya, kamu adalah seseorang yang masih punya kebiasaan jahiliyah. Kaget Sayyidina Hudzaifah. Ketika sudah dikatakan begitu, akhirnya apa? Berkata kepada budaknya, kaki kamu harus nempel di pipi saya sekarang. Kaki budaknya Sayyidina Hudzaifah harus nempel di pipinya Sayyidina Hudzaifah. Otomatis berarti Sayyidina Hudzaifah harus nempel di tanah waktu itu, harus berbaring di tanah dan kakinya ditempelkan ke pipi beliau. Ya otomatis yang namanya budaknya, apalagi Sayyidina Hudzaifah sahabat dekatnya Rasulullah, siapa yang berani? Gak berani, hanya enggak begini, enggak, harus wajib. Biar apa? Maksud beliau apa? Biar hati beliau tidak merasa lebih tinggi dari si budak. Jadi beliau harus menundukkan dan kaki budaknya nempel di sini. Betapa luar biasa ajarannya Rasulullah. Kalau kita bisa seperti itu, luar biasa. Ya, berarti kita benar-benar mengikuti generasi salaf. Nah, yang perlu kita cari ulama yang khair itu yang bagaimana ulama yang begitu. Ulama yang mengarahkan kita bagaimana menuju pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sedikit penutup ya. Nanti bisa membaca sendiri terkait ini. Ya sedikit penutup sebelum kita masuk pada dialog mungkin atau mau kita tutup. Kayaknya sudah jam berapa ini? Oh nggak terasa? Jam berapa? Cuma 2-3. Karena kurang masih lama. Nanti kita masuk ke dialog saja setelah ini ya. Pengalaman pribadi, saat saya baru pulang dari Mekah, seminggu ada di rumah, saya dapat telepon dari senior saya yang ada di daerah Bangkalan. Zi, kamu dapat pesan apa dari Abu ya? Ada satu pesan Kak. Apa itu? Disuruh ngajar. Iya, saya juga dapat pesan dari Abu ya. Tolong ya Zi ya, kamu langsung Zi, jangan nunda. Sekarang juga kamu cari orang untuk kamu ngajar. Seminggu baru pulang dari Mekah. Kalau saya punya pondok enak. Ya abah saya punya pondok semua. Jadi pulang langsung ngajar enak. Ini abah saya orang biasa, ya bukan seorang kiai, bukan tokoh. Jadi saya tak punya santri di rumah. Saya bingung. Ini saya mau ngajar siapa? Akhirnya saya pikir waktu itu ya sudahlah, saya keluar aja dulu. Pasti Allah kasih jalan. Benar. Saya keluar menuju ke alun-alun Kota Sampang, ketemu salah satu teman di sana lagi jaga odong-odong. Karena waktu itu posisi kebetulan saya masuknya keluarnya waktu itu malam minggu, malam Ahad. Keluar ketemu sama teman, dia lagi jaga odong-odong. Temannya ini ingat, kamu baru pulang dari Mekah sini. Ngobrol, dia nanya hukum, tertarik nanya tentang hukum Islam bagaimana. Iya, saya punya masalah begini sih, saya punya begini. Saya jawab, saya kasih solusi. Terus kita ngobrol berdua saja, sampai 2:30. Gak terasa, 2:30 ya.
Sudahlah saya pulang dulu. Saya pulang. Ya sudah, besok kamu jaga di sini lagi. Iya, saya jaga di sini. Ketemu lagi besok di sini. Besoknya dia datang ngajak satu teman. Ngajak satu temannya, nambah 2. Yang saya bisa saya ajari waktu itu 2 orang. Wah, ngobrol lagi, nanya hukum ini itu dan lain sebagainya. Sampai setengah 3 lagi. Yang dari 2 janjian ketemu lagi untuk besoknya, besok malamnya. Ketemu di sana nambah 4 orang. Akhirnya 4 orang ini bilang begini, setelah selesai jaga odong-odong aja, ayolah kita nyari kafe aja. Gak enak kayaknya kalau di trotoar sampai malam. Kita nyari kafe aja. Oke, nyari kafe. Nyampe di sana, ternyata teman-teman ini nelpon teman yang lain. Datanglah beberapa. Jadi kafe itu tutupnya akhirnya sampai jam 3. Jam 3 malam kafenya. Baru tutup setelah sepi semuanya, baru tutup kafe tersebut. Ya alhamdulillah pemilik kafenya jadi ikut nongkrong juga sama kita. Ya ngobrolin masalah agama. Bagus kan? Oh bagus. Meskipun kita begadang, ya tapi yang dia omongin, yang dia obrolin masalah agama sangat luar biasa bagus. Insya Allah setan stroke gitu. Tapi kebiasaan memang masih terbiasa sambil merokok, santai. Wah, nanya masalah hukum sambil merokok, ya biasa teman-teman begitu. Nah, setelah itu akhirnya kita menyepakati, gini aja lah, kalau saya tiap malam kayaknya saya yang tepar nanti. Gini aja, kita seminggu sekali tentukan. Oke, hari Rabu, malam Rabu saja. Oke, malam Rabu kita mulai. Malam Rabu kita mulai, jamnya tetap jam 8 sampai subuh. Nah, adzan subuh kita sholat bareng baru pulang. Tapi seminggu sekali. Akhirnya banyaklah, semakin banyak berdatangan, sampai teman-teman yang di Pamekasan dengar juga, ngundang kita. Teman-teman yang di Sumeneb dengar juga, ngundang kita. Yang di Bangkalan dengar juga, ngundang kita. Sampai maaf, terbersit di hati waktu itu. Aku isok viral ternyata. Ya, ternyata saya bisa juga populer. Ini teman-teman sampai Semadura ini saya kuasai semua akhirnya. Sempat terbersit. Nah, bersitan hati yang seperti itu tidak saya sadari awalnya. Tapi ketika ketemu saya sowan ke Abi ya, kok tiba-tiba bersitan hati itu keluar. Mau tidak mau ingin saya sampaikan, ngapunten Bi. Ini ada yang ingin saya sampaikan. Saya kok ketika kemarin datang ke tempat sini kok saya merasa saya ini populer sekarang Bi. Saya semakin dikenal banyak orang Bi. Langsung saya dibentak namanya. Ingat ente orangnya dari mana ente? Sumbernya ente dari mana? Bahasanya Abi. Sumber kamu itu dari apa sih? Ingat kamu. Inggih. Sumber kamu kalau dibandingkan dengan sumbernya ayam, kira-kira dibawa ke pasar yang laku yang mana? Pasti sumbernya ayam. Saya kata, sumbernya ayam Bi. Gak mungkin ada yang beli sumbernya manusia. Ngapain? Gak ada kerjaan aja. Jadi waktu itu beliau mengatakan gitu. Sumbernya ayam pasti lebih laku Bi, saya katakan gitu. Beliau mengatakan apa? Kamu bukan siapa-siapa. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu nol. Bukan siapa-siapa. Kamu orang hebat? Gak ada. Siapa kamu? Ingat-ingat lagi siapa kamu. Kalau bukan karena ilmunya Rasulullah, ya, yang ada di otak sama hati kamu gak akan dihormati sama orang lain. Baru waktu itu saya terasa kayak ditonjok sama Abi. Benar. Ngapain saya sombong? Toh yang saya sampaikan ilmunya Rasulullah, bukan ilmu saya. Terus dari mana saya letak sombongnya? Sampai digetak begitu sama Abi. Kenapa? Karena beliau sangat ingin menjaga takut hati santrinya. Begini. Karena dulu Abi juga dibegitukan sama Abu ya. Ketika beliau ngerasa ada hal aneh dari Abu ya, kok merasa agak aneh. Abu ya kok begini ya? Abu yang langsung noleh ke beliau. Iya, apa itu di hati kamu itu? Langsung kelihatan dengan ainul basirahnya ya, dengan mata hati yang tajam, mata batinnya Abu yang tajam itu, hatinya Abi ya waktu itu kelihatan ada hitamnya kecil. Apa itu di hati kamu? Apa Abu? Gak ada Abu ya. Nah, saya ngelihat ada noda hitam di hati kamu. Apa itu? Langsung Abi waktu itu sadar, ya Allah, saya kok seudon ke guru saya. Ya, selalu dibegitukan. Ya. Abi Ihya pun pernah cerita ke kita ketika beliau diundang ke Malaysia. Abu Ya ada di Malaysia, beliau dipanggil ke Malaysia. Ketika beliau nyampe ke Malaysia, ternyata yang menjemput Abu Ya sendiri ke bandara. Orang Malaysia akhirnya berpikir apa? Ini ulama besar nih, yang jemput langsung Abu Ya ke bandara.
Pasti luar biasa nih, padahal santrinya. Orang Malaysia nggak ada yang tahu kalau itu santrinya beliau. Kenapa? Karena Abuya yang jemput langsung ke bandara. Ketika turun dari pesawat, keluar dari bandara, waduh, orang Malaysia banyak yang nyalami bolak-balik langsung tangan. Wah, dirangkul, dicium Abuya. Abuya ngelihat dari belakang. Nah, gini aja. Sampai depan beliau, Abi mau sowan, langsung ya, insyaallah ente jadi ulama kabir, jadi ulama besar. Semua orang nyalamin kamu, semua orang nyiumin kamu lah. Kamu tetap santri. Tas, langsung turun lagi. Ya, Abi ya langsung merasa dirinya yang awalnya disalamin orang, dicium orang, dipeluk orang, ketemu Abu ya, kamu santri, bukan ulama besar, istilahnya begitu Abu. Kenapa kok Abu ya sampai keras begitu? Karena khawatir hati santrinya bergoyang. Ini kalau sampai merasa, Pak, aku di Malaysia terkenal di Bayo, kamu nyalamin aku ya. Sama seperti kita pulang dari Mekah, santri Abu ya, setiap orang pasti nanti akan nganggep kita kalau guyon di teman-teman itu mau pulang, iya, begini, tiap jalan tuh begini, ngapain? Latihan lah, biar gak capek nanti. Guyonan kita begitu. Maknanya apa? Yang nyalamin pasti dibolak-balik. Tapi ketika kita pulang, gak satu pun ada yang kenal. Makanya saya berpikir, ini nih, kalau niatnya jelek begini nih. Ya itu seperti itulah. Itu cara generasi salaf. Jadi sama seperti kita yang sudah punya komunitas ini, monggo saling menjaga. Jadi kalau ada sudah kita melihat kok teman kita merasa seperti ini kayaknya, agak merasa tinggi, langsung ada yang negur. Siapa yang kiranya agak disegani di komunitas ini, mau mengadi, langsung aja berani negur. Setan, gitu aja, nggak apa-apa, wis. Maksudnya bukan manggil orangnya itu setan yang ada di dirinya, itu maksudnya. Setan, keluar ente, jangan ganggu teman saya, kasarnya begitu. Jangan temennya yang dipanggil setan, wah ini bahaya. Nah, maka dari sisi itulah tips dari kita, kalau jenengan merasa hatinya agak goyang, agak merasa begini begitu dan merasa tinggi lain sebagainya, ucapkan dalam dirinya saat antum berada dalam kesendirian. Entah itu setelah sholat malam atau lagi ngapain, antum sampaikan, katakan ke dalam dirinya, nafsu. Nah, kalau bahasa saya biasanya, su, bukan asu, tapi nafsu maksudnya. Nafsu, kamu ada di diri saya harus ngikut saya, bukan saya ngikut kamu. Gitu, ngomong ke dirinya sendiri. Makanya di istilah psikologi ada istilah apa namanya? Self talking. Ada ngomong ke diri sendiri. Maksudnya itu ngomong begitu agar turun. Kalau saya membiasakan seperti itu ke jamaah di sini, alhamdulillah ada yang sering mempraktekkan. Kalau sudah ngamuk, gitu langsung. Ngomong ke dirinya langsung, Entah niatan dia nafsu atau bahasa yang lain nggak ngerti. Ya mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya dan mau kita isi dengan dialog, dipersilakan terkait dengan bahasan kita tentang bahaya ulama atau ulama yang jahat dan bagaimana cara kita mengikuti generasi salaf kita ya di masa Rasulullah dan para sahabat serta generasi berikutnya. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Mas Apri, mungkin ada pertanyaan. Mangga. Sambil lalu, kok nggak ada yang dimakan sampai gak enak. Mangga. Santai aja. Kita praktekkan gayanya, gimana? Praktekkan gayanya Pujon sama Rusaifah. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini pertama saya belajar Ustaz. Kalau dicerita masalah kiai yang di Pujon serta dari beliau, beberapa kali pun melihat videonya. Oh Mas ya. Mungkin saya tanyakan masalah Kiai tadi Ustaz ya. Karena kan sekarang ini banyak betul kita melihat aliran agama dengan berbagai macam nama dan penyebutannya. Bahkan saya pernah dengar, saya nggak tahu istilah misalkan ada ulama salafi, wahabi dan sebagainya. Apakah
salafi itu yang dimaksud dengan salafi yang Ustaz maksudkan, atau itu salaf yang lain? Kemudian bagaimana cara kita mencari ulama yang betul-betul salaf seperti itu dengan banternya informasi yang masuk ini kan kadang kita tidak bisa menyaring karena keterbatasan kemampuan kita untuk mengetahui dasar-dasar dari pengambilan keputusan mengambil ulama yang kita ikuti. Karena kalau kami kan sebatas makmum mengikuti apa yang imam katakan atau apa yang guru katakan, guru kita langsung misalkan, dan seandainya guru kita salah, otomatis ya walau alam amalan kita seperti apa gitu ya. Karena ketika tadi Ustaz menceritakan masalah kebiasaan ulama-ulama salaf sendiri, saya merasa saya mungkin sering mendengar, tapi penyampaian Ustaz beda gitu kan. Artinya masuk gitu dengan yang saya terkait bagaimana cara kita untuk menentukan ketika ketemu ada guru ini, ada kiai begini, ya ada ulama yang begini, yang benar-benar sesuai dengan apa yang disampaikan Ustaz itu generasi salaf gimana Ustaz? Ada dua hal yang pernah kita dapatkan dari guru-guru kita. Mas Toha Dini. Ya, ada dua. Yang pertama, kita lihat dari sisi adabnya. Adab ini maksudnya dari adab bagaimana Ustaz? Karena adab banyak hal. Ada adab, kadang kita adab kepada orang tua, ya ada adab kepada anak muda, ya ada adab dan lain sebagainya. Yang paling inti, bagaimana kita melihat orang tersebut beradab kepada Allah dan beradab kepada Rasulullah. Sekarang saya coba tanya. Memang banyak istilah orang-orang yang mengatakan komunitas salafi. Salafi ini berarti kan dia mengikuti generasi salaf, istilahnya begitu. Saya tidak menggunakan bahasa salah, tidak. Cuma kita bisa menilai sendiri. Kira-kira beradab nggak membahas tentang orang tuanya Rasulullah? Sekarang saya tanya. Kira-kira manfaat untuk kita ada nggak kita bahas orang tua Rasulullah? Nggak ada kan? Kenapa? Nggak nambah keimanan kita. Apa intinya? Malah adanya kita melihat dari sisi apa? Rasulullah kayaknya punya kekurangan. Kenapa? Karena bahasa yang dipakai, yang senantiasa dipakai, orang tua Rasulullah ada di neraka. Dengan dalil-dalil segala macam yang mereka anggap itu benar. Kita melihat dari sisi siapa yang mengatakan ini, kita tidak merujuk ke satu kelompok, siapapun. Kira-kira kalau berbicara tentang orang tua Rasulullah, punya adab tidak ke Rasulullah? Begitu saja, itu yang pertama. Terus yang kedua, kelompok yang menghina istri Rasul, menghina para sahabat Rasul, kira-kira punya adab tidak ke Rasul? Siapa yang memperjuangkan Islam pertama kali ini? Itu saja kan. Kalau tidak ada mereka, kira-kira nyampe tidak Islam ke kita? Kita nggak akan paham Islam itu kalau bukan karena beliau-beliaunya. Tapi ketika mereka menghina para sahabat istri Rasul, kita bisa melihat, wah, ini tidak ada adab ini. Itu yang pertama kita lihat. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah. Berikutnya ada adab kepada para sahabat. Terkadang ada beberapa ulama, tapi saya nggak mengeneralisir. Ada beberapa ulama yang mengatakan mengucapkan nama para sahabat dengan seenaknya. Langsung ke nama seakan-akan kita nyebut teman kita sendiri. Padahal kadang kita nyebut ke teman kita kayak Bang Adi, saya nggak mungkin ngomong di, nah ini nggak pantas kayaknya. Pasti akan saya dahului dengan bahasa Bang atau Mas atau Kak. Apri saja masih muda dari saya, tapi saya manggilnya Mas Apri. Berarti maknanya apa? Kita menggunakan cara adab. Beginilah adab. Tapi ketika menyebut nama para sahabat, seperti apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini siapa? Bukan teman kamu itu. Nah, terus caranya gimana? Kita menyebutnya dengan adab juga. Minimal tambahlah Sayyidina Umar di depannya. Bukan dengan bahasan nggak dicontohkan sama Rasul. Iya, Rasul ngomong ke muridnya, ngapain ngomong ke muridnya Sayyidina Umar? Masa begitu? Ya nggak mungkin lah. Ya memang Rasul nggak mungkin mencontohkan karena muridnya. Tapi kita sebagai orang yang paham jasa-jasa beliau, minimal lah kita menyebutkan nama beliau. Kalau nggak di awal, sebut tambahan di belakang. Kita sebut di depan mungkin
Seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Boleh kita nyebutkannya penghormatannya di belakang berbentuk doa. Apa doa? Semoga Allah meridhoinya radhiyallahu taala anhu. Atau kalau tidak kita sebut di depan seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Umar. Nah, dan Sayyidina Abu Bakar. Itu bentuk adab. Makanya kadang adab kita kepada orang-orang yang mendahului kita itu menentukan bahwa kita termasuk generasi orang-orang para generasi salaf tersebut, pengikut dari generasi salaf tersebut. Nah, kalau jenengan melihatnya nggak menggunakan adab, bisa jadi itu salah satu ciri-cirinya. Mata niku. Ciri yang kedua yang pernah kita dapatkan dari guru-guru kita, setiap menyampaikan tidak dari pendapat dirinya sendiri, tidak dari pemikiran otaknya sendiri, tapi pasti menyampaikan menurut guru saya pernah menyampaikan begini. Ada ulama yang namanya ulama Imam Syafi'i menyampaikan begini, jadi dia tidak melandaskan kepada pemikirannya sendiri. Kecuali kalau yang dibutuhkan itu memang pertanyaan berangkat dari orang-orang yang benar-benar awam, bahkan kalimat Imam Syafi'i aja dia tidak pernah dengar. Kalau disebutkan seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, Bu, Imam Syafi'i itu sejenis donat gitu. Nah, ini repot nanti. Kalau sampai sangat tidak paham, maka cukup langsung dijawab dengan jawaban yang ringkas. Boleh nggak saat kita melakukan? Oh, nggih, boleh, monggo. Kalau memang terlalu awam. Tapi kalau untuk kalangan akademisi atau kalangan seperti jenengan komunitas yang setidaknya sedikit banyak memahami lah bahwa ini ada cara hukumnya begini dan sebagainya. Ketika kita menyampaikan suatu hukum, usahakan kita menyampaikannya dengan cara menyebutkan kata guru saya. Jawabannya begini. Kata guru saya, torikonya jalurnya begini. Kata guru saya, ini cara yang benar tuh begini. Seperti itu. Agar apa? Menunjukkan kita bukan siapa-siapa. Ilmu yang kita dapat semuanya didapatkan dari guru kita sendiri. Seperti itulah. Itu salah satu kalau kita ingin mencari tips guru yang kira-kira yang tepat seperti apa. Karena yang saya dapatkan, Mas Toha, yang saya dapatkan guru-guru saya rata-rata semuanya begitu. Beliau ngajar menyampaikan ini menurut ulama ini begini, menurut ulama begini, ulama begini. Sampai di akhir pasti beliau menyebutkan gurunya. Nah, kata guru saya, maksud dari hadis ini tuh begini. Nah, itu yang selalu saya perhatikan. Oh, berarti guru-guru saya ini punya adab, menjaga adabnya tuh dari sisi ini. Jadi tidak menyampaikan suatu jawaban ilmu atau fatwa dari pemikirannya sendiri. Tapi masih disanadkan atau dilandaskan dari gurunya begini dan lain sebagainya. Mungkin itu sedikit ya yang bisa kita sampaikan atau bisa kita cari nanti kalau ketemu ada guru atau di YouTube lah. Kita nonton YouTube kok ternyata penjelasannya langsung menggunakan bahasan guru saya pernah menyampaikan Abu ya Al-Habib dan begitu dan lain sebagainya. Oh, ini pas nih, cocok nih kayaknya. Ya, kenapa? Karena dia masih menunjukkan adab kepada gurunya. Masih menghormati ulama yang ada di atasnya. Begitu ya. Ada lagi mungkin? Belum masalah. Ketika saya jawab gak ada yang makan, gak ada yang minum lagi. Ayolah santai saja. Kebiasaan ini ingin saya praktekkan juga di masyarakat sini. Tapi belum kesampaian. Ya karena saya masih belum pegang uang juga. Ya kita kan ada kajian rebuan juga tuh kalau sore. Itu dari masyarakat datang. Tadi berhubungan dengan cari guru ya Ustaz atau cari pelapor ya. Kadang juga kan banyak. Saya baru pulang ke Ranau baru 2 hari yang lalu. Takut yang di belakang. Ada hal yang menarik ya. Digerakkan juga dan sama teman-teman itu kan sedang menggalakkan tentang hijrah dan akhirnya kan ada 2 yang dibutuhkan, guru bisnisnya dan guru ngajinya. Di satu sisi juga banyak ketemu nih ketika sering keliling itu ketemu dengan perkumpulan-perkumpulan yang mengajarkan kebaikan, tapi tidak dilandaskan dengan syariat. Jadi itsamnya itu luar biasa. Saya ada di Sumatera ini, di Lampung ini sedang marak sampai di Batu Raja, sampai di Padang itu kesemuran Jadi luar biasa isarnya terhadap kelompoknya. Sayangnya mereka tidak
atau menafikan syariat, nggak sholat. Oh. Ini yang kadang pelindung kehidupan. Ini namanya pelindung kehidupan. Jadi komunitasnya itu pelindung kehidupan. Dan ini banyak diikuti sama para tokoh-tokoh masyarakat, sama tokoh-tokoh politik, dan sekarang udah masuk ke teman-teman pengusaha. Jadi pengusaha-pengusaha yang bangkrut, yang lagi itu mereka angkat, mereka tolong, bantu, tapi akhirnya mereka harus mengikuti. Jadi luar biasa ya, sistemik menyesatkan gitu. Makanya ketika beliau kemarin pulang dari mana ya, dia nanyain Sewu, saya jawabnya selain dari sisi adat itu, dari sisi syariat gitu. Kalau seandainya kita ketemu halaqah atau ketemu guru atau ketemu perkumpulan yang tidak menjalankan syariat, tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan tidak menjalankan syariat, ya tinggalin gitu. Kalau udah hal yang Islamnya aja gak dilakuin, gimana mau masuk ke orang-orang yang mutakin gitu. Ya, kalau mutakin itu kan syaratnya kalau dalam Al-Quran kan melaksanakan sholat, membayar zakat ya gitu. Mungkin penjelasannya lebih jelas ya. Kalau urusan itu sebetulnya sudah masuk di janjinya Allah. Ya, melalui sabda Rasul, mukjizat lah, bisa dikatakan mukjizatnya Rasul yang mengatakan la taqumus sa'ah hatta yu'izzullah fihi salatan, hatta yu'izzullah fihi salatan. Tidak akan terjadi kiamat kecuali nanti, berarti masanya akhir zaman ya, akhir zaman. Anggaplah masa-masa kita sekarang ini. Ya mudah-mudahan masih jauh. Ya, masa akhir zaman itu akan Allah bikin langka. Akan Allah bikin langka 3 hal. Yang pertama, akhon fillah. Akhon fillah ini berarti bersaudara karena Allah, bukan karena politik, bukan karena bisnis, bukan karena klub, bukan karena komunitas dan lain sebagainya. Tapi benar-benar murni karena Allah. Allah akan bikin langka. Kalau persaudaraan kayak gitu banyak sudah sekarang. Apalagi ya, 24 ya. Klubnya Pajero semua. Ya, bagian Fortuner, minggir loh. Nah, kan begitu. Ya seperti itulah. Ya, klubnya ini tuh semuanya. Dan circle kita. Ya mudah-mudahan klub kita, komunitas kita nggak seperti itu. Ya, kita masih menerima yang lain. Kalau masih dalam bahasan kita fillah, ya, karena Allah. Kita berjamaah atau bersaudaranya karena Allah. Memang akan langka dari sisi itu. Pertama, yang kedua, dirham min halal akan langka. Berarti uang halal juga akan mulai langka. Terasa ya sekarang ini gitu. Ya, sudah mulai terasa. Kalau saat yang halal aja sulit, yang haram aja sulit. Ya, kalau yang halal sama haram sama-sama sulit, ya yang halal aja lah. Sama-sama sulit dong, kecuali perbedaannya halal sulit, yang haram mudah, mungkin masih masuk akal. Ini yang halal sulit, yang haram sulit, ya halal aja, kan begitu. Yang halal tuh, yang haram aja sulit, ya udah balik halal aja kalau gitu. Ya. Dirham min halal sulit, dirham min halal juga mulai langka. Dan yang ketiga, ilmu mustafad, ilmu yang bisa diambil faedah. Makna ilmu mustafad di sini ilmu yang berkaitan dengan agama. Banyak orang menggunakan bahasa kayak semacam ilmu bisnis. Ya, kalau bahasan kita ilmu bisnis. Kayak ilmu bisnis itu apa masih butuh sanad yang nyambung ke Rasulullah, Zat? Kadang-kadang kita begitu, nyari gurunya tentang bisnis, tapi nyari sanad yang nyambung ke Rasulullah. Sulit nemu kan? Gimana caranya? Karena para ulama jarang mengajarkan tata cara berbisnis. Nah, kalau andai kata sanad kita nyambungnya ke orang apa? Ke orang Yahudi dan ya udah nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan muamalah. Muamalah ini dimanapun ilmunya, dari siapapun ilmunya, silakan bisa kita pakai. Kalau itu tidak bertentangan dengan syariat agama kita, silakan. Caranya begini. Oh ternyata nyaris mirip dengan syariat Islam, tapi sanadnya ke orang Yahudi. Ya udah pakai, enggak apa-apa. Karena ini tidak berkaitan dengan agama kita. Ya, kenapa kok kita harus mencari sanad yang jelas? Dikarenakan agama kita harus tetap terjaga sampai akhir zaman, ya sampai akhir hari kiamat nanti terjaga kemurniannya. Siapa yang bisa menjaga itu? Mereka yang masih tetap mempertahankan keilmuan dari guru-gurunya. Gurunya nyampaikan itu yang disampaikan. Gurunya nyampaikan itu yang disampaikan. Nah, ini yang dipertahankan.
Makanya apa yang disampaikan Rasulullah itu bisa nyampe ke zaman kita sekarang meskipun sudah melalui ribuan abad, ya, puluhan abad, mohon maaf, bukan ribuan abad, puluhan abad. Kita merasakan puluhan atau belasan abad, tapi kita tetap merasakannya. Kenapa? Karena mereka tetap menjaga dari sisi itunya. Nah, kalau dari yang dikatakan Mas Adi tadi, itu gimana kita menanggapinya, Zat? Ya sudah, berarti itu bukan masuk pada kategori yang pertama. Dia sudah tidak lagi menggunakan bahasan akan fillah. Dia isar tapi bisa mendahulukan orang lain. Iya jelas, fanatisme kelompok itu pasti ada. Tidak usah ke jauh-jauh ke yang sekarang. Dulu zaman jahiliyah, zamannya Rasulullah, isar antar kelompok mereka itu terjadi. Bahkan lebih parah. Ya, mereka memaknai bahasan ini sebetulnya hadis Nabi, memang hadis Nabi, tapi Rasul juga mengucapkan istilah dari pendahulunya. Unsur akhaka doliman au madluman. Bantulah saudaramu dalam keadaan dia dolim atau dalam keadaan terdolimi. Kalau bahasa penjelasan Rasul gimana? Maknanya membantu saudara kita yang dalam keadaan dolim. Saat dia mau dolim, kita bantu agar jangan sampai dia dolim. Ditahan berarti. Kalau dulu jahiliyah enggak. Unsur akhaka doliman au madluman. Saat dia dolim, bantu. Ya, meskipun dia dalam keadaan dolim, bantu. Pokoknya dia saudara kita. Ini makanya Quraisy terkenalnya karena apa? Persatuannya yang kuat. Persatuan yang kuat, rakat, benar Quraisy itu. Makanya orang-orang Arab takut sama orang-orang Quraisy karena persatuan mereka yang luar biasa. Fanatisme kelompoknya sangat tinggi. Kalau bukan orang Quraisy, tidak boleh deh jadi pimpinan di sini kalau bukan orang Quraisy. Tuh. Makanya Nabi dimunculkan dari keturunan orang Quraisy juga, yang paling tinggi Bani Hashim. Ya, keturunan yang paling dihormati. Karena orang-orang Quraisy waktu itu pemegang kekuasaan. Kalau bukan dari kelompok mereka, tidak boleh ada yang masuk. Baju yang dipakai untuk tawaf pun harus minjem dari mereka. Kalau pas posisi waktu baju yang mereka sediakan habis, nggak ada persediaan, telanjang. Maksud telanjang bukan telanjang bulat, ya telanjang dada, buka aja baju itu. Gitu. Makanya itu terjadi di kalangan jahiliyah terjadi. Jadi baju yang dipakai untuk tawaf harus yang berasal dari Quraisy. Fanatisme, ya fanatisme golongan. Itharnya tinggi mereka, luar biasa. Kalau sudah dikatakan Bang Adi sekutunya saya, siapapun yang menjahati Bang Adi, nggak boleh. Ya saya yang nanggung. Bang Adi diem aja, saya yang nyerang nanti. Kalau Bang Adi ini sekutu saya, diganggu sama Bang Toha, sama dipukul lah, disentil lah telinganya. Duduk bang, gak usah ikut-ikut bang, saya yang ngurusin bang. Begitu kalau orang Quraisy dulu. Ya, karena saking apa? Fanatisme golongannya luar biasa tinggi dan mereka tidak mendasari hal tersebut untuk akan fillah. Kalau temennya datang ke rumah, jamuannya luar biasa. Anak istrinya makan tahu tempe, tapi ketika tamu atau temennya datang, mereka langsung disembelih unta satu-satunya. Itu kebiasaan orang jahiliyah. Mudah-mudahan gak ditiru sama kita, ya. Mudah-mudahan karena memang makanannya itu mana tahu ya, vegetarian kayaknya. Dikasih sate ya. Itu dulu. Ya. Jahiliyah begitu. Ya, jadi tidak didasari dengan yang namanya akhun fillah, bersaudara karena Allah. Itu jangan, sudah mulai langka sekarang. Nah, itu banyak. Apalagi mendekati pemilu bentar lagi. Jelas wis. Ya, sangat jelas nih kawan. Ya, seperti itu mungkin Bang Adi. Jadi tidak perlu kita heran dengan kebiasaan orang-orang yang mungkin dia tidak melaksanakan syariat Islam, tapi luar biasa itharnya. Wah, santai aja. Karena mereka memang luar biasa dalam hal kesesatan, luar biasa. Antum bisa bayangin kan? Sampai ada istilah apa? Diajak ke surga yang murah tanpa ini kok. Nggak mau. Tapi diajak ke neraka, masuk kafe bayar. Beli ini bayar. Nah, itu kebiasaan mereka. Cobalah. Saat masa-masa jahiliyah orang-orang begitu. Urusan untuk ngasih ke istrinya, cekak luar biasa. Tapi ketika temennya ngajak, minum yuk. Waktunya kita begini sekarang, narkoba. Saya yang nanggung. Gitu langsung. Gini apa? Itharnya tinggi, tapi bukan ithar itu namanya. Ya, bukan ithar itu. Tidak tergolong dengan ithar yang masuk pada ayat yang dimaksud tadi. Begitulah. Giliran bantu temennya yang susahan bener, ya. Orang Muslim itu dia mau bantu apa? Kasihan dia nggak makan 3 hari, sholatnya pakai sarung bolong-bolong. Alah biarlah,
kasih sarung bekasnya aja. Mau sarung bekas yang dikasih. Ya seperti itu. Yang mungkin ada lagi? Kalau kita rasa cukup, kayaknya mau maghrib ini. Ada sedikit pengumuman. Tapi ini terserah jenengan. Saya berharap jenengan mau. Ya. Sing Bimo. Acaranya Bimo. Oh, oke. Setelah maghrib ada acara kecil-kecilan di rumahnya siapa orang tuanya Coach Ridwan. Kebetulan adiknya itu baru dikaruniai anak. Nah, dapat anak. Jadi ada sedikit walimahan. Ya, kita hadir juga ke sana kalau jenengan tidak keberatan. Tapi tidak ada yang buru-buru kan? Kalau Mas Apri saya tidak heran. Ya. Mau buru-buru justru saya heran. Belum ada istri kok. Kalau yang lain masih mending panggilan istri kok. Ya. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita ketemu di 2 minggu depan. Rencana di mana? Rencana di desa. Di mana itu? Di daerah milik Kemiling. Di infokan Tahu ya? Insya Allah mudah-mudahan. Betul juga kan villanya bisa dipakai nginep Ustaz. Mungkin kalau ada agenda yang bisa dipanjangin. Bisa kalau kita mau ini mabit. Ya bisa. Bisa nggak setting mabit? Bentar. Minggu depan itu? 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Iya, 2 minggu lagi itu tanggal berapa? Juli. Pantai. Pulang.